Jumpa lagi dengan APMD Podcast. Kali ini APMD Podcast bekerja sama dengan KPPIDY, Kaukus Perempuan Politik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih bertema seperti sesi-sesi yang lalu, yaitu pandemi dan kekerasan perempuan dan anak di ruang publik maupun domestik dalam rangka Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Bersama saya, Tri Agus Susanto, telah hadir Ibu atau Mbak? Mbak saja. Mbak saja. Bersama saya Mbak Dr. Sri Wiyanti Ediono SH LLM. Saya padahal biasanya manggil Mbak Iyi. Betul. Mbak Iyi saja. Mbak Iyi ya. Jadi beliau adalah kawan lama, kawan istri saya yang jadi kawan saya juga. Iya. Tapi pagi ini kita ngobrolnya agak serius karena tema yang diberikan oleh teman-teman KPPI memang serius. Nah, kita mengalami hampir 2 tahun pandemi. Salah satu dampak dari pandemi adalah menimpa perempuan dan anak. Di Jogja terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat sangat pesat atau sangat tinggi. Menurut Mbak Yi, kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal di tengah pandemi yang mestinya kita di rumah tidak melakukan yang, ya dalam tanda kutip tidak melakukan yang bisa merugikan keluarga. Harapannya memang begitu. Harapannya begitu. Iya, tapi begini, kita perlu sadari ya bahwa pandemi atau tidak pandemi, ya kalau kekerasan itu terjadi biasanya ada relasi kekuasaan. Relasi kekuasaan. Jadi apakah relasi kekuasaan berdasarkan gender. Ya, artinya antara relasi laki-laki dan perempuan, di mana memang kan perempuan itu menjadi posisi yang lebih lemah ya di dalam masyarakat kita, ada stereotip yang ada itu, ataupun karena relasi kekuasaan lainnya, misalnya pendidikan, kelas ya, biasanya kelas, ekonomi dan sebagainya. Nah, walaupun pandemi, memang pandemi kan mengubah kehidupan kita. Mengubah kehidupan kita. Betul. Biasanya kita sadari ya bahwa dalam kondisi masyarakat yang sekarang ini perempuan sudah mulai banyak bekerja di luar rumah. Di luar, ya. Jadi sekarang dengan pandemi mereka berada di dalam rumah. Berada di rumah. Suaminya juga berada di dalam rumah, anaknya berada di dalam rumah, dan kita tahu bahwa relasinya tidak berubah. Relasi kekuasaan laki-lakinya tidak berubah. Artinya apa? Di situ ada banyak problem-problem yang selama ini disimpan dan tidak intensif bertemu karena akhirnya bisa terselesaikan dengan sendirinya karena bekerja di luar, itu menumpuk. Ya. Belum lagi ketika di dalam rumah masih berhadapan dengan pasangan yang belum tentu selalu cocok, ya. Kemudian berhadapan dengan tekanan kerjaan yang juga tinggi, anak-anak yang juga menjadi beban keluarga. Nah, ketika relasi kekuasaan tidak seimbang, maka di situ akan menjadi konflik yang cukup tinggi. Makanya kekerasan dalam rumah tangga malah banyak laporan selama COVID. Nah, itu malah satu. Banyak ya. Itu satu. Karena memang tensionnya menjadi bertemu, berinteraksi menjadi banyak, bebannya menjadi tinggi selama COVID di dalam rumah. Nah, ini menyebabkan rentan ya, ketika relasinya tidak setara. Jadi yang terbebani adalah lebih banyak pada perempuan. Ketika perempuan komplain terhadap kondisi ini, maka respon yang laki-laki juga menganggap bahwa itu adalah bagian dari tugas perempuan. Nah, ini yang menjadi problem. Itu yang pertama. Yang perlu kita lihat juga selama masa COVID ini, kekerasan yang bentuk baru kan semakin menguat, yaitu kekerasan berbasis gender online. Ya, nah ini banyak terjadi terutama di kalangan anak-anak muda. Betul. Nah, kekerasan berbasis gender online ini mungkin jadi kita lebih banyak berinteraksi dengan mobile phone. Kita punya
interaksinya ke sini, dan seringkali kan yang namanya teknologi itu mengintensify bentuk kekerasan yang sudah ada. Selama ini mungkin kekerasannya ada dalam bentuk ungkapan-ungkapan langsung. Ya. Sekarang dengan ungkapan yang melalui teknologi, karena memang sudah jarang bertemu. Nah, jadi memang saya mau sebutkan bahwa kekerasan berbasis gender online itu sebetulnya bisa dikatakan bentuk baru, tapi sebetulnya bentuk yang sama, tapi terfasilitasi dengan adanya teknologi yang memang mau nggak mau, kita kan dalam era sekarang ini dua destruksi teknologi dan destruksi pandemik, jadi satu ini. Ya, betul. Disrupsi pandemi ditambah disrupsi teknologi ya. Iya, dua itu. Betul. Bahkan termasuk ini ya, Mbak, emoticon yang menjadikan itu bisa bagian dari kekerasan itu melalui karena kan sebetulnya gini, komunikasi langsung nih Mas ya, kita kan mengenyek, mengobjekkan, guyon-guyon yang berkonotasi seksual, itu kan langsung. Mungkin selama ini kita bisa nggak boleh dong gitu ya, tapi dengan ini ya, dengan mobile phone gitu, apalagi ada banyak foto-foto yang juga kemudian digunakan dan di-share. Itu jadi banyak sekali, dan Komnas Perempuan menyebutkan lebih dari 200% kenaikan kekerasan siber, bahasanya mereka, kekerasan siber, kekerasan seksual siber oleh banyak pihak gitu ya kepada perempuan, meningkat sekitar 200% selama masa COVID. 200%, wow. Ya, artinya selama pandemi ini secara umum kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, baik di ruang rumah tangga maupun publik, meningkat. Meningkat dalam konteks dilaporkan. Ya, meningkat dilaporkan. Gini, itu yang bisa yang dilaporkan ya, yang ketahuan ya. Yang ketahuan. Jadi seperti gunung es ya. Jadi kan seperti data statistik ya, kita BPS gitu misalnya ya, melaunching data, termasuk di dalamnya adalah tidak disebutkan kekerasan seksual, tapi kejahatan kesusilaan ya, kalau bahasanya BPS, dan BPS itu mendasarkan pada survei dan juga pelaporan kepada polisi misalnya. Di data BPS 2021 menyebutkan bahwa hanya 22% ya kekerasan yang dilaporkan ke polisi. Kemudian dari 22% itu hanya 20% yang lanjut ke pengadilan. Jadi totalnya itu kalau dari 22% itu hanya 2%, berarti kan 20% berarti kan hanya 5% dong. Bener nggak ya? Sekitar 5-10% lah. Dari total kasus kekerasan seksual yang terjadi yang masuk ke ranah hukum. 95%-nya itu di mana korbannya? Waduh. Artinya mereka tidak tertangani, tidak terlaporkan. Kalau tidak dilaporkan ke lembaga layanan, tidak dilaporkan ke polisi, berarti 95% ini jumlah yang sangat besar yang tidak ditangani. Berarti mereka kondisinya seperti apa kan tidak diketahui. Nah, terkait dengan itu, akhir-akhir ini kita sering mendengar justru sebaliknya begini, Mbak. Ada perempuan melaporkan terjadi tindak kekerasan. Malah dilaporkan balik, malah dia jadi tersangka. Tapi ada kabar baik kemarin, Ibu siapa namanya yang di Kerawang itu, di Valencia KDRT ya, diputus bebas ya. Nah, ini yang kita sering sebut dengan istilahnya reviktimisasi ya. Jadi kan perempuan menjadi korban, itu victim. Dia menjadi korban, kita sebut dengan viktimisasi, proses yang menyebabkan dia menjadi korban. Tapi reviktimisasi ini, Mas, ini agak spesifik. Reviktimisasi ini adalah dia menjadi korban kedua, ketiga, atau keempat kalinya ketika dia malah melaporkan kasusnya. Nah, viktimisasi dan reviktimisasi ini menjadi problem yang sangat serius di Indonesia. Karena apa? Karena memang
sistem hukum kita itu belum untuk melindungi korban. Nah, itu dia. Ya, sistem hukum kita itu masih melindungi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Kita sebut sebagai offender oriented. Offender, bukan victim oriented. Nah, itu ada di mana? Di bangunan hukum pidana kita yang tekanannya lebih kepada penghukuman pelaku, tapi tidak pada pemberian pemulihan kepada korban, pun di dalam hukum acara pidana kita. Kalau di dalam hukum acara pidana kita itu yang dikenal ya itu hak tersangka, hak terdakwa, hak terpidana, banyak sekali. Betul. Tapi hak korban hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Kalau termasuk hak korban kekerasan seksual, belum lagi sistem pembuktian yang sangat ketat dipegang, ya sehingga dan kan banyak ya kasus kekerasan seksual itu kan di ranah-ranah yang sangat tertutup, yang tidak ada orang lain yang menyaksikan, yang tahu hanya 2 orang itu, ya belum tentu si pelaku bersedia mengakui apa yang dia lakukan. Nah ini menyebabkan juga adanya pembuktian yang sulit. Ya, sehingga ketika dia tidak bisa membuktikan, dia dianggap mencemarkan nama baik orang yang dituduh, gitu. Nah, kemudian dia dikriminalisasi lagi, gitu ya. Nah, ini masalah relasi kuasa sih. Relasi kuasa. Sama kayak kasusnya Ibu Valencia. Ya, dia adalah istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dia melaporkan kasusnya. Suaminya pun melaporkan kasusnya balik dengan berdasar pada SMS istrinya yang ngomel-ngomel karena dia mabuk. Dua-duanya lapor ke polisi. Yang ditangani polisi yang laki-laki bukan yang perempuan. Karena relasi kuasa. Karena kalau istri dia nggak punya uang, posisinya lebih rendah, yang laki-laki mungkin lebih punya akses ekonomi dan sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan perempuan yang menjadi korban sudah dia menderita, ketika dia mau melaporkan lagi dia mengalami penderitaan yang berlanjut. Inilah kenapa kita butuh RUU penghapusan kekerasan seksual. Nah, sebelum ke sana, Mbak, sebelum ke RUU tersebut, di era internet ini, kita punya punya netizen yang cukup bagus cukup bagus, yang kadang-kadang juga nyebelin. Kadang-kadang bagus tapi kadang-kadang nyebelin. Betul. Nyebelinnya tuh kalau ngomong agama. Tapi yang bagus adalah ini contoh kasus yang di Poso atau Palu tuh, yang ibu-ibu melaporkan suaminya karena anaknya diperkosa, tapi di Luwu, kasus di Luwu. Nah, dalam kasus Luwu itu kan netizen kita mengangkat tagar jangan lapor polisi atau apa? Jangan lapor polisi. Dan setelah itu kan publik rame dan petinggi Polri kemudian akhirnya turun tangan. Nah, dalam hal ini kan di satu sisi teknologi bisa membuat perempuan ada kekerasan yang lain, yaitu cybercrime lah ya. Tetapi di sisi lain ada publik yang ikut serta untuk membenarkan. Saya pikir memang sama ya. Ini kan teknologi lagi ya. Teknologi itu punya 2 sisi. Punya 2 sisi, betul. Sisi yang pertama menyebarkan informasi menjadi cepat. Betul. Termasuk yang hoax. Termasuk yang hoax kan gitu. Tapi bahwa untuk kasus-kasus kekerasan seksual ini memang media di satu sisi dianggap satu cara kalau semuanya hampir mentok ya atau sudah mengarah ke mentok, akhirnya caranya adalah dengan mengangkat kasus-kasus itu ke media seperti yang terjadi di Luwu Timur ya, Sulawesi Utara ya, Sulawesi Utara. Nanti Sulawesi Tengah kalau nggak salah ya. Di Luwu Timur itu, tapi kasusnya dibawa ke sekarang dibawa ke Polda kalau nggak salah. Dan tidak di situ lagi, di provinsi yang lain. Makanya Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan seingat saya. Sekarang ya di Makassar ya, diamankan di Makassar. Nah, artinya begini, bahwa kasus menjadi mentok karena itu tadi tidak ditangani secara baik. Padahal ini kasusnya perkosaan anak
oleh bapak, 3 anak, termasuk ada yang laki-laki. Iya, dilaporkan. Tapi bapaknya kan dikenal, relasi kuasa lagi. Relasi kuasa lagi, ya. Ya, bapaknya dikenal. Yang dilaporkan bukan proses cepat, malah melapor ke bapaknya. Ya, ya. Ibunya yang kemudian dianggap penyakit jiwa. Ya, ya. Kan ini kasusnya nih. Kasusnya, betul. Artinya apa? Aparat penegak hukum tidak berpihak pada korban. Tidak berpihak kepada perempuan. Ya, dia lebih melihat pada kepentingannya apa mengangkat kasus ini. Ya, nah itu yang sering disebut dengan misalnya beberapa ahli hukum ya menyebutkan itu ada setidaknya penegakan hukum itu di Indonesia sangat lemah. Ya, karena terutama untuk kasus kekerasan seksual ini karena ada beberapa hal. Yang pertama itu ya tadi kepentingan-kepentingan yang dibawa, ya kepentingannya itu bukan kepentingan untuk keadilan, tapi sebaliknya. Yang kedua budaya institusi. Budaya institusi aparat penegak hukum itu dia memilah-milah. Ini prioritas atau bukan prioritas? Ya kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan anak, kasus kekerasan terhadap perempuan itu mungkin dianggap tidak isu prioritas dibandingkan kasus yang berdimensi ekonomi, korupsi, dan sebagainya ya. Yang tidak berdimensi politis gitu ya. Itu ada budaya institusi. Yang ketiga memang kapasitas penegak hukum ini juga bermasalah ya. Tidak semua di kepolisian seluruh Indonesia itu tahu bahwa sudah ada sistem peradilan pidana anak, undang-undang perlindungan anak, undang-undang PKD itu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu kapasitas. Tapi kapasitas ini sebetulnya lebih mudah didorong kalau ada institusi yang budaya institusi yang baik sama kepentingan yang juga jelas untuk keadilan. Nah, yang satu lagi yang jadi problem ya adalah nilai-nilai yang ada di kepala aparat penegak hukum. Jadi nilai-nilai yang masih sangat menstereotip perempuan ya itu sangat berpengaruh loh terhadap bagaimana dia menangani kasus. Dia akan melihat oh ini salahnya perempuan. Itu. Apalagi nilai-nilai yang berbasis pada budaya kekerasan, budaya yang mentolerir perbuatan-perbuatan itu dianggap sesuatu yang normal. Jadi bahasa saya seringnya menormalisasi kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah budaya yang melindungi pelaku. Yang kemudian dengan demikian budaya yang menyatakan korban nggak usah diapa-apakan lah, udahlah terima aja gitu ya. Termasuk akhirnya kemudian menyalahkan perempuan. Jadi budaya kekerasan itu budaya melindungi pelaku, menyalahkan perempuan, mentolerir kekerasan, menormalisasi kekerasan. Nah, nilai-nilai budaya seperti itu masih sangat kuat loh, Mas. Sangat kuat di dalam aparat penegak, dan itu berpengaruh sekali dalam proses penanganan kasus. Meskipun di beberapa tahun terakhir ini ada des khusus di Polres, terutama di Polres ya, atau mungkin juga lebih kecil di polsek ada des khusus perempuan dan anak. Itu nggak membantu banyak ya. Formalitas. Tapi dalam kenyataannya berdasarkan hasil pantauan dan diskusi dengan para pengada layanan ya, mereka tidak memang menangani kasus khusus tapi dengan perspektif tapi orang duwe perspektif. Perspektifnya masih perspektif yang tidak berpihak pada korban. Nah, itu keluhan yang sangat umum. Jadi bukan berarti ada unit pelayanan perempuan dan anak, UPPA namanya. Betul. Itu kemudian selesai enggak, perspektifnya itu menjadi problem. Nggak berubah, belum berubah. Tidak berubah. Perspektifnya masih belum berubah, budaya institusinya masih belum berubah ya. Itu yang kadang-kadang adalah polisi yang menangani secara baik disingkirkan. Dan mereka dimutasi. Nah, jadi yang dimutasi akhirnya bilang ini gara-gara saya nangani kasus ini. Jadi orang kemudian menghindari penanganan kasus-kasus tersebut ya. Ini juga menjadi problem. Wow. Mbak, sekarang kita bergeser ke ini yang sedang rame. Permen. Permendikbud 30 2021. Saya juga baca, makanya nanti sedikit kita obrolin, baca tulisan Mbak Yi di Kompas. Oh iya. Nah, umumnya pada umumnya setuju ya, umumnya masyarakat pada setuju
karena selama ini banyak yang kita bisa melihat kampus-kampus, baik kampus besar maupun kampus kecil, banyak yang mengalami, termasuk UGM, termasuk sininya belum pernah. Belum kelapor. Belum terlapor, itu tepatnya. Nah intinya begini, misalnya kalau ada kasus, wis menengai nanti kampus jadi namanya malu, kampusnya malu, nama baiknya hilang. Belum lagi nama baik dosen, guru besar dan seterusnya. Nah, secara umum Mbak Yi melihat permen itu gimana? Wah, ya saya sangat mendukung. Sangat mendukung. Pertama karena saya kan dari Fakultas Hukum UGM, ya kita tahu bahwa UGM pernah mengalami problem yang sangat serius dengan kasus Agni, dan kami kemudian di UGM kan bergegas membenahi diri, jangan sampailah ada kasus-kasus yang seperti itu lagi. Bukan malu karena adanya kasus kekerasan seksual, bukan. Malu karena ada kasus tidak bisa menangani secara baik. Nah itu kan kita bicara kalau integritas kampus dan juga nama baik kampus itu adalah sejauh mana kampus itu bisa menangani kasus-kasus yang terjadi di dalam kampus itu. Itu kampus yang berintegrasi, jadi integritas. Jadi bukan pada ditutup-tutupi, enggak, tapi nggak mungkin nggak ada kasus, tapi sejauh mana kasus itu direspon, korbannya dilindungi, pelakunya diberi sanksi yang sesuai, ya tentu saja kalau di kampus itu kan namanya sanksi yang mendidik, bukan seperti sanksi pidana, enggak, tapi orangnya itu ditahu bahwa dia salah, dia telah menimbulkan korban, dia diberi sanksi akademik dan juga tapi sekaligus diperbaiki, ya itu kan bagian dari sanksi yang mendidik dan memang itu ranahnya kampus. Nah itu saya merasakan upaya untuk mendorong adanya peraturan rektor di UGM saja itu butuh waktu. Kita butuh waktu sampai ada peraturan rektor nomor 1 tahun 2020. Nah itu. Nah sekarang dan teman-teman di kampus yang lain iri. Kok UGM sudah punya? Ayo berjuang, gitu kan? Jadi harus berjuang dari dalam. Tapi itu tidak mudah, ya. Nah, banyak kampus yang membutuhkan adanya dukungan, yaitu kebijakan dari atas yang untuk meletakkan dan harus ini. Nah, ini kan mengaca juga dari universitas-universitas yang berbasis agama Islam, karena sejak waktu kasus Agni terjadi, dan juga bersamaan dengan itu sebetulnya ada banyak kasus-kasus yang terjadi di universitas-universitas agama Islam. Surat Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Agama itu sangat responsif. Mereka bekerja sama dengan Komnas. Lalu menghasilkan surat edaran Komnas Perempuan maksudnya. Komnas Perempuan, surat edaran pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus berbasis agama Islam di bawah DEPA. UIN ya. 2019 itu. 2019. Dan definisi kekerasannya ada, harus ada pembentukan OLT. Nah, itu menimbulkan keirian lagi sudah progresif ya. Tahun 2019 Departemen Agama loh itu. Departemen Agama sadar betul ada banyak kasus. Banyak kan Nahdien itu. Nah, itu dia. Kemudian ada 2019 perguruan-perguruan tinggi yang lain bilang kok hanya perguruan tinggi agama yang punya aturan itu. Makanya pusat-pusat studi wanita di banyak universitas di Indonesia lainnya menulis surat kan kepada Prof. Nadiem, Mas Menteri dan bilang bahwa ayo dong kita harusnya punya juga, masa hanya universitas agama Islam lagi yang punya, yang bisa melindungi perempuan. Dan akhirnya Mas Menteri kan memang sudah sejak awal bilang ada 3 dosa pendidikan, bullying, kekerasan seksual sama intoleransi. Nah itu diwujudkan kemudian menjadi peraturan menteri. Nah tentu saja saya sangat mendukung. Itu saya malah tidak mengerti kenapa orang yang di luar kampus yang menjadi ribut. Nah itu dia. Orang yang di dalam, saya ketemu banyak mahasiswa tuh Mas ya. Saya tanya, saya nggak mau ngomong dulu. Saya diundang ngomong, tapi saya ingin tanya. Mahasiswa-mahasiswa yang di sini itu merasa perlu nggak sih ada perlindungan dari kekerasan? Perlu Bu, setuju. Ya sudah.
kita sebetulnya nggak perlu bicara diskusi banyak lagi. Betul. Berarti kita harus mendukung ya peraturan ini. Kita yang di kampus yang rentan. Kita di kampus ingin dilindungi. Orang yang di luar kampus teriak-teriak. Dia punya hubungan apa dengan kita yang ada di dalam? Itu menurut saya. Nah, tahu Mbak Yi, di luar sana umumnya yang tidak setuju itu pada hanya satu kata saja, atau istilah konsen. Izin itu ya. Nah, itu persetujuan. Nah, itu aja. Sebenarnya yang lain enggak, izin itu kan alasan yang dibuat-buat. Alasan yang dibuat-buat ya. Alasan yang dibuat-buat lah. Itu kesesatan pikir. Sesat pikir ya, betul. Karena apa? Memang konsep izin itu konsep yang mengakar di dalam hukum kita. Ya. Itu sangat sederhana kok. Konsep izin itu meletakkan orang sebagai subjek yang memiliki hak atas tubuhnya, barangnya, kepemilikan lainnya. HP-nya Mas Sas, HP-nya saya, ya, HP-nya yang lain, itu kan milik saya, nggak boleh ada orang yang ngambil. Kalau dia ngambil tanpa izin, dia mencuri. Mencuri namanya. Iya. Kalau orang yang saya sebutkan di Kompas menandatangani sesuatu, itu namanya pemalsuan tanda tangan. Kalau saya nggak izin. Iya, pemalsuan tanda tangan. Atau saya mengambil rambutan tetangga, saya bilang itu yang sangat sering dicontohkan di dalam buku-buku klasik hukum Betul. Atau misalnya saya bertinju dengan seseorang tapi sebelum bertinju sudah ada kesepakatan. Kesepakatan itu kan konsen, izin. Izin untuk melakukan itu sehingga kalau dia memukul saya bagian dari pertandingan itu nggak masalah. Itu sangat mendasar. Betul. Jadi memang konsep izin itu konsep yang sangat mendasar dalam sistem nilai kita, Nah, apanya yang belum dipersoalkan? Nah, kenapa ini dipersoalkan? Saya melihatnya begini, Mas. Ini terkait dengan cara pandang masyarakat kita terhadap perempuan dan laki-laki. Perempuan ini kan seolah-olah bukan sebagai subjek. Kalau dia sebagai subjek, masa kok tiba-tiba dia bisa memberi izin? Uang perempuan ini nggak boleh, bukan memberi izin, harusnya memang nerima apa adanya. Itu kan prinsip yang sangat kuat. Jadi bahwa perempuan bukan subjek, sehingga izinnya perempuan itu dianggap tidak penting. Sementara laki-laki dianggap orang yang memiliki power yang kuat. Dia tidak terbiasa memberi izin. Tidak terbiasa mendapat izin, maksud saya. Tidak terbiasa mendapat izin. Dia adalah pihak yang seharusnya kemudian tidak perlu izin untuk melakukan apapun, apalagi terhadap perempuan. Sekarang dengan konsep izin yang dikuatkan ini kan kita mengembalikan kembali kepada sebetulnya nilai aslinya, nilai-nilai dasar izin yang melihat laki-laki dan perempuan juga punya posisi yang sama. Ini yang sebetulnya di counter, bukan izinnya. Ini bicara soal izin oleh perempuan itu dianggap tidak pas. Bukan pada apa, ini berarti menunjukkan bahwa memang perempuan tidak dianggap sebagai subjek yang bisa memberikan izin. Nah, itu sebetulnya dasar pikir yang sangat mendasar di dalam perdebatan. Ini kan perdebatan yang tampak. Tapi perdebatan itu didasarkan pada nilai yang apa? Di balik perdebatan itu adalah nilai-nilai tentang ketidaksiapan, menganggap bahwa perempuan itu adalah subjek yang dapat memberi izin. Jadi pada konteks yang lain izin itu boleh, tapi kalau konteksnya untuk isu perempuan itu nggak bisa. Nah, ini yang menjadi problem. Wah, saya jadi jelas ini dibanding baca yang di Kompas. Nah, ini pertanyaan terakhir Mbak I. Itu semua bisa jadi karena kita belum punya undang-undang yang memayungi tentang perlindungan terhadap kekerasan perempuan. Nah, sekarang ada RUU yang belum disahkan juga. Susah disahkan. Bahkan susah disahkan. Itu kenapa? Piye? Nah, yaitu. Apa yang terjadi di DPR kita? Ya, pertama-tama saya mau bilang bahwa memang kan hukum itu produk politik. Hukum itu produk politik, bahwa proses pengesahan peraturan perundang-undang itu tidak lepas dari berbagai kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pembentuk kebijakan. Mereka biasanya akan menimbang, memastikan ini layak atau tidak layak. Itu pada umumnya. Cuma memang menurut saya di satu sisi ini hal yang wajar.
ya, perdebatan yang dalam politik ini wajar. Dalam politik ini ada wajar, tapi dalam politik terkait dengan perempuan ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Ya, karena apa menurut saya ya, kalau kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan itu kan sudah kasus yang sangat menggoyak ya kemanusiaan. Itu harusnya adalah isu-isu humanis, isu-isu yang melampaui kepentingan-kepentingan politik. Beyond politik lah mestinya. Beyond politik lah sebetulnya. Nah, tapi saya kok merasa bahwa untuk masalah yang sangat penting dan sudah dirasa sangat mendasar ini dan sudah dianalisis oleh banyak pihak betapa kacaunya, betapa tidak mampunya sistem hukum kita dalam menangani kasus kekerasan seksual dan sudah banyak bukti, kok para pembentuk kebijakan di pusat ya, terutama DPR itu masih tidak serius ya. Nah, ini menunjukkan apa? Nah, satu, memang mereka tidak peka terhadap rasa keadilan masyarakat yang luar biasa sudah terkoyak. Itu ketidakpekaan. Yang kedua, memang ada status quo. Mereka takut bahwa undang-undang ini akan menghantam para pihak, mungkin laki-laki ya, yang memang bisa jadi adalah pelaku kekerasan. Jadi mereka sebetulnya melindungi dirinya sendiri. Itu yang kedua. Ini analisis dari apa dibalik kepentingan itu. Dan kalau pendekatan hukum berperspektif feminis kan kita harus melihat ke sana ya. Yang ketiga, dengan adanya politik tukar menukar, jadi politik dagang ya, bahwa oke, saya akan, karena yang dilihat siapa nih yang mengusung RUU ya, jadi partai A mendukung RUU, maka berarti ini bisa menjadi bargain untuk kepentingan lain untuk yang diusung oleh partai B. Nah, jadi isu perempuan ini kayak isu yang diperdagangkan. Jadi diperdagangkan ya. Nah, ini yang menyedihkan ya, bahwa artinya bahwa mereka yang menolak sebetulnya bisa dikatakan tidak punya hati nurani. Ya, bahwa mereka partai-partai yang menolak seharusnya berpikir ya bahwa isu-isu ini bukan isu yang layak untuk menjadi bergen position antar partai. Isu-isu kemanusiaan harusnya menjadi isu yang mendasar, yang tidak menjadi politik praktis. Nah, ini yang menurut saya sekarang itu terjadi. Nah, kalau partai politik seperti itu, apa yang harus kita lakukan kita di luar parlemen? Ya, menurut saya memang masyarakat sipil, yang bergerak ya, masyarakat sipil yang bergerak, anak muda yang bergerak ya, untuk menyuarakan dan mendesak ya para pengambil kebijakan untuk lebih sensitif, untuk lebih memberikan perhatian. Itu nggak bisa enggak. Kalau elitnya, mereka pembentuk kebijakan dan mereka yang menentukan kebijakannya, ada mau nggak mau adalah melakukan istilah desakan-desakan publik kepada pembentuk kebijakan. Ya, artinya mungkin karena ini ke depan ini kan udah bagian dari partai, bagian dari itu ya, tahun-tahun politik ya. Ya, menjelang 2024 ya. Mungkin kita harus mulai berpikir untuk mendelegitimasi partai-partai yang tidak memberikan perhatian kepada perempuan. Dan mungkin kayaknya kita harus memulai voters education lagi ya. Voters education. Jangan pilih partai ini karena tidak mendukung penghapusan kekerasan seksual. Mungkin sudah saatnya begitu, dan juga membuat list ya, calon-calon, membuat list anggota-anggota DPR yang selama ini memang tidak bersuara. Kalau tidak bersuara dia kan tidak mendukung ya, atau yang bersuara menolak gitu ya. Nah, untuk di list namanya dan mungkin mulai perlu disebar ya, supaya masyarakat tahu bahwa pihak-pihak ini adalah pihak-pihak yang nggak peduli pada perempuan dan anak. Itu menurut saya. Baik, Mbak Yi, nampaknya kita sudah membicarakan 3 hal penting dalam rangka Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kita tadi bicara tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perempuan dan anak. Kemudian kita menyinggung tentang Permendikbud 30 2001 yang harus kita dukung. Dan terakhir, kita harus mencatat partai-partai, orang-orang yang tidak mendukung RUU PKS.
Saya kira RUU tindak pidana kekerasan seksual. Jangan RUU itu iya, betul. RUU tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini ngomongnya dengan Bu Dokter harus harus rapi. Baik, para pemirsa APMD Podcast, itu tadi obrolan bincang-bincang yang sangat santai, tetapi isinya sangat dalam, yang perlu kita endapkan untuk kita semua. Semoga bisa mengambil saripatinya dan kita menatap ke depan. Semoga ke depan perempuan dan anak terlindungi, baik di rumah tangga, di kampus, maupun di kantor-kantor, ya. Dan di seluruh ranah manapun di Indonesia ini. Terima kasih Mbak Yi atas kehadiran di APMD, dan terima kasih juga buat pemirsa APMD Podcast. Semoga kita bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. APMD Podcast, sampai jumpa.